Tahukah kalian bahwa secara hukum internasional, Indonesia sebenarnya pernah dinyatakan musnah pada tahun 1948? Saat Yogyakarta jatuh dan Soekarno ditawan, Belanda sudah mengumumkan ke seluruh dunia kalau republik ini sudah tamat. Tapi, ada satu alasan kenapa klaim Belanda itu gagal total, dan itu bukan karena senjata, melainkan karena satu wilayah yang tidak bisa mereka sentuh, Aceh. Tanpa wilayah ini, mungkin hari ini kita tidak pernah punya paspor Indonesia. Mengapa Aceh menjadi jangkar hidup dan matinya bangsa ini? Dalam panggung politik dunia, kemerdekaan sebuah bangsa bukan hanya soal teriakan merdeka di lapangan terbuka atau keberanian memanggul senjata di hutan-hutan. Kemerdekaan adalah sebuah pengakuan legal. Ada aturan main yang sangat ketat, sebuah hukum internasional yang tak tertulis namun mutlak, yang menentukan apakah sebuah entitas bisa disebut negara atau sekadar pemberontak. Untuk diakui sebagai negara yang berdaulat, dunia internasional melalui Konvensi Montevideo menetapkan 4 syarat utama: adanya rakyat, adanya wilayah yang tetap, adanya pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Namun, ada satu aturan tambahan yang menjadi senjata paling mematikan bagi penjajah seperti Belanda: doktrin efektivitas. Belanda sangat memahami doktrin ini. Logikanya begini: jika sebuah penjajah berhasil menduduki seluruh wilayah sasaran, menangkap pemerintahannya, dan melumpuhkan komunikasinya, maka secara otomatis kedaulatan negara tersebut dianggap hilang secara de facto. Inilah alasan mengapa Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan target utama menangkap Soekarno-Hatta dan menguasai Yogyakarta. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, bahwa Republik Indonesia sudah tidak memiliki kendali efektif atas satu jengkal tanah pun. Disinilah letak pentingnya Aceh dalam kacamata hukum internasional. Mari kita bedah secara provokatif. Jika saat itu Aceh berhasil diduduki, maka tamatlah riwayat kita. Namun, kenyataannya berkata lain. Aceh adalah sebuah anomali. Ketika Jawa jatuh, ketika Sumatera bagian selatan dan tengah mulai goyah, Aceh tetap berdiri sebagai wilayah bebas. Secara aturan internasional, keberadaan Aceh yang tidak tersentuh oleh tentara Belanda menjadi bukti konkret bahwa Republik Indonesia masih memenuhi syarat sebagai negara. Mengapa? Karena Indonesia masih memiliki wilayah berdaulat yang tidak berada di bawah administrasi penjajah. Tanpa Aceh, para diplomat kita yang sedang berjuang di luar negeri, seperti Ellen Palar atau Sumitro Joyo Hadikusumo, tidak akan punya dasar hukum untuk bicara di podium PBB. Mereka akan dianggap mewakili pemerintah yang fiktif, karena tidak punya tanah air yang merdeka secara fisik. Aceh menjadi jangkar kedaulatan karena statusnya yang tidak terjajah. Dalam hukum perang, selama masih ada satu wilayah sah yang tidak diduduki dan pemerintahannya tetap menjalankan fungsi, meski melalui pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, maka negara tersebut belum kalah. Belanda boleh saja mengklaim telah menguasai Jawa, namun selama bendera merah putih masih berkibar bebas di Aceh tanpa ada satupun pos militer Belanda di sana, maka klaim Belanda tentang kematian Indonesia adalah sebuah kebohongan hukum yang memalukan. Penting untuk kita pahami bahwa Aceh saat itu bukan sekadar provinsi yang mendukung pusat. Aceh adalah benteng hukum. Keberadaan Aceh memastikan bahwa Indonesia tetap legal sebagai subjek hukum internasional. Aceh adalah alasan mengapa Dewan Keamanan PBB tetap mau mendengarkan keluhan Indonesia, karena secara faktual, Belanda belum memenangkan perang. Mereka gagal menguasai seluruh wilayah. Tanpa Aceh, dunia mungkin akan melihat Indonesia seperti melihat kerajaan-kerajaan kuno yang sudah runtuh dan menjadi sejarah. Namun berkat Aceh yang tetap steril dari pendudukan musuh, Indonesia tetap berdiri sebagai entitas politik yang hidup. Aceh memberikan landasan bagi argumen bahwa agresi Belanda bukanlah aksi polisional di wilayah mereka sendiri, melainkan invasi ilegal terhadap negara lain yang masih memiliki wilayah berdaulat. Inilah esensi dari jangkar itu. Aceh menahan posisi Indonesia agar tidak terseret arus penghapusan identitas bangsa oleh ambisi kolonial Belanda. Setelah kita memahami aturan main kedaulatan dalam hukum internasional, muncul sebuah pertanyaan besar yang sangat provokatif. Mengapa hanya Aceh? Mengapa dari sekian banyak wilayah di Nusantara, Belanda justru tampak ragu-ragu, atau bahkan gagal total untuk memancangkan kekuasaan mereka kembali di tanah rencong saat agresi militer berlangsung? Jawabannya bukan karena Belanda tidak mau.
Tapi karena Aceh adalah sebuah labirin maut yang sudah memberikan trauma sejarah mendalam bagi kolonialisme. Aceh dalam konteks tahun 1948 bukan sekadar sebuah daerah di peta. Ia adalah sebuah benteng psikologis. Belanda memiliki catatan hitam yang sangat panjang di sini. Mereka ingat betul bagaimana Perang Aceh yang dimulai tahun 1873 telah menguras kas negara mereka, menewaskan jenderal-jenderal terbaik mereka, dan menjadi perang terlama serta terpahit yang pernah mereka hadapi. Kenangan akan perlawanan rakyat Aceh yang tidak kenal kompromi membuat Belanda berpikir 1000 kali untuk melakukan invasi darat secara penuh ke wilayah ini di tengah tekanan internasional. Namun, posisi Aceh sebagai jangkar bukan hanya karena sejarah masa lalu, melainkan karena kesiapan total rakyatnya saat itu. Di bawah kepemimpinan ulama karismatik seperti Tengku Daud Breh, Aceh bertransformasi menjadi sebuah wilayah yang militeristik sekaligus organisatoris. Rakyat Aceh tidak menunggu instruksi dari Jawa yang saat itu sedang kacau. Mereka bergerak sendiri dengan satu keyakinan, Aceh adalah pertahanan terakhir Republik. Ketika Yogyakarta jatuh, Aceh justru memperkuat barisannya. Mereka memiliki pasukan rakyat yang sangat militan, mulai dari tentara resmi hingga laskar-laskar perjuangan yang menyatu dengan penduduk sipil. Struktur pemerintahan di Aceh tetap berjalan dengan sangat stabil, seolah-olah mereka ingin berteriak kepada dunia bahwa, di sini, pemerintahan Indonesia tidak tersentuh. Inilah yang membuat Aceh menjadi sangat penting secara aturan bangsa. Belanda mencoba melakukan blokade laut, mereka mencoba melakukan tekanan psikologis melalui udara, namun mereka tidak pernah berani menurunkan infanteri untuk menguasai kota-kota di Aceh. Secara strategis, Aceh menjadi jangkar karena ia menyediakan ruang napas bagi Republik. Di saat wilayah lain harus bersembunyi di dalam hutan untuk menghindari patroli Belanda, di Aceh, rakyat bisa melakukan konsolidasi secara terbuka. Pasar tetap buka, administrasi tetap jalan, dan yang paling penting, koordinasi militer tetap terjaga. Kondisi bebas penjajah, ini bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari keteguhan kolektif rakyat Aceh yang menutup pintu rapat-rapat bagi setiap upaya infiltrasi Belanda. Mari kita lihat dari sisi provokatif lainnya. Seandainya Aceh sedikit saja goyah, seandainya ada faksi di Aceh yang mau bekerja sama dengan Belanda seperti di beberapa wilayah lain yang dijadikan negara boneka, maka tamatlah riwayat Indonesia. Namun Aceh memilih menjadi antitesis dari negara boneka buatan Belanda. Aceh tetap setia pada sumpah kedaulatan. Itulah mengapa Aceh disebut sebagai daerah modal. Kata modal di sini bukan hanya soal materi, tapi modal eksistensi. Aceh menjadi jaminan bahwa Republik Indonesia bukan sekadar pemerintahan di pengasingan atau government in exile, melainkan pemerintahan yang masih memiliki kaki yang menginjak tanah merdeka. Aceh bertindak sebagai jangkar yang sangat berat bagi ambisi Belanda. Selama jangkar ini masih tertancap di tanah Sumatera, kapal besar bernama Republik Indonesia tidak akan bisa ditarik oleh Belanda menuju dermaga kolonialisme mereka kembali. Tanpa kekuatan Aceh yang tetap steril dari pendudukan, maka syarat utama sebuah bangsa merdeka, yaitu wilayah yang tidak dikuasai musuh, akan gugur. Aceh memastikan bahwa syarat itu tetap terpenuhi hingga titik darah penghabisan. Di bab ini, kita melihat bahwa keberanian saja tidak cukup, dibutuhkan ketangguhan suatu wilayah untuk benar-benar menutup akses bagi penjajah, dan Aceh melakukannya dengan sempurna. Ketika Yogyakarta jatuh dan para pemimpin Republik dibungkam di pengasingan, Indonesia bukan hanya kehilangan ibu kota, Indonesia kehilangan suaranya. Belanda melakukan sebuah operasi senyap yang sangat sistematis, isolasi informasi. Mereka memutus kabel telegraf, menguasai pemancar radio di Jawa, dan menebar propaganda masif ke seluruh penjuru bumi melalui kantor berita Aneta. Narasi yang mereka bangun sangat mematikan, The Republic is no more, Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Namun, Belanda membuat kesalahan fatal. Mereka mengira telah mematikan seluruh lidah Republik. Mereka tidak menyadari bahwa di sebuah lembah tersembunyi, di tengah hutan belantara dataran tinggi Gayo, Aceh, terdapat sebuah senjata yang lebih kuat dari meriam. Senjata itu adalah sebuah pemancar radio berkekuatan 1 kW yang dikenal dengan nama Radio Rimba Raya. Inilah babak paling mendebarkan dalam perang informasi kita. Mengapa Radio Rimba Raya begitu krusial? Karena di bawah hukum internasional, sebuah negara harus bisa membuktikan eksistensinya kepada dunia.
Jika sebuah negara diam, dunia akan menganggapnya mati. Radio Rimba Raya adalah satu-satunya alat komunikasi yang tersisa yang mampu menembus blokade udara Belanda dan menjangkau telinga internasional. Narasi yang dibangun dari hutan Aceh ini sangat provokatif dan berani. Bayangkan, di tengah hutan yang dingin dan lembab, para pejuang informasi kita bertaruh nyawa. Mereka harus berpindah-pindah tempat agar posisi pemancar tidak terlacak oleh pesawat pemburu, Cocoreh, milik Belanda yang terus berputar-putar di langit Aceh. Dalam kesunyian malam, frekuensi radio Rimba Raya membelah angkasa, menyiarkan pesan dalam berbagai bahasa, Inggris, Belanda, Arab, hingga Mandarin. Pesan yang mereka siarkan bukan sekadar propaganda kosong. Mereka membacakan fakta-fakta lapangan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih bertempur, bahwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, masih tegak berdiri, dan yang paling penting, bahwa ada wilayah di Indonesia, yaitu Aceh, yang sama sekali tidak tersentuh oleh kaki penjajah. Siaran ini adalah pukulan telak bagi Belanda. Setiap kali Belanda mengklaim di PBB bahwa Indonesia sudah selesai, beberapa jam kemudian Radio Rimba Raya akan menyiarkan bantahan yang membuat diplomat Belanda tersipu malu karena ketahuan berbohong. Siaran dari Aceh ini ditangkap dengan jelas oleh stasiun radio di India, Singapura, hingga ke Australia. Melalui siaran inilah, dunia tahu bahwa perlawanan masih ada. Tanpa Radio Rimba Raya, perwakilan Indonesia di luar negeri akan kehilangan pegangan fakta. Mereka akan dianggap bicara atas nama sebuah negara hantu. Namun, karena radio ini menyiarkan dari wilayah Aceh, wilayah yang secara aturan internasional belum terjajah, maka siaran tersebut dianggap sebagai suara resmi yang sah dari sebuah negara berdaulat. Inilah perang frekuensi yang sangat menentukan. Aceh bukan hanya menjadi jangkar secara fisik melalui tanahnya, tapi juga menjadi mulut bagi republik yang sedang dibungkam. Radio Rimba Raya membuktikan bahwa meskipun jantung pemerintahan di Jawa telah lumpuh, saraf-saraf kedaulatan di Aceh masih berfungsi sempurna. Melalui bab ini, kita belajar bahwa kemerdekaan sebuah bangsa sangat bergantung pada kemampuan bangsa tersebut untuk menyatakan dirinya masih ada. Aceh, dengan Radio Rimba Rayanya, memastikan bahwa teriakan "Merdeka" tidak terkubur dalam sunyinya reruntuhan Yogyakarta, melainkan tetap menggema hingga ke meja-meja perundingan di New York dan Washington. Jika Aceh jatuh saat itu, maka frekuensi ini akan mati, dan Indonesia mungkin benar-benar hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah kegagalan dekolonisasi. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ada satu kebenaran pahit yang jarang dibahas secara lugas: kedaulatan membutuhkan biaya. Tanpa uang, diplomasi akan lumpuh. Tanpa logistik, tentara akan menyerah. Dan tanpa alat transportasi, sebuah pemerintahan yang terisolasi akan mati perlahan dalam kesunyian. Pada tahun 1948, ketika Belanda memblokade seluruh jalur laut dan udara Indonesia, republik ini secara ekonomi sedang dicekik hingga hampir habis napasnya. Kas negara kosong, dan emas yang tersisa di Jawa sulit dikirim keluar karena kepungan musuh. Disinilah Aceh kembali tampil melakukan tindakan yang sangat heroik sekaligus provokatif bagi harga diri bangsa. Ketika Presiden Soekarno datang ke Aceh pada pertengahan 1948 dengan rintihan permohonan bantuan, rakyat Aceh tidak memberikan janji kosong. Mereka memberikan sebuah komitmen yang menggetarkan sejarah. Dalam sebuah pertemuan yang legendaris di Hotel Aceh, para saudagar, ulama, hingga rakyat biasa bersatu dalam sebuah gerakan penggalangan dana yang tak tertandingi. Rakyat Aceh melakukan sesuatu yang sulit dibayangkan oleh nalar saat ini. Mereka secara sukarela menyerahkan harta paling berharga mereka. Para ibu melepas kalung emas dari leher mereka, para saudagar menyerahkan kantong-kantong uang mereka, dan rakyat kecil menyisihkan apa yang mereka punya. Dalam waktu yang sangat singkat, terkumpullah dana yang setara dengan 20 kg emas. Inilah modal yang sesungguhnya. Dana ini bukan digunakan untuk urusan domestik Aceh, melainkan diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan kedaulatan Republik Indonesia. Dari emas rakyat Aceh inilah, lahir sebuah legenda udara, Dakota RI-001 Seulawah. Kata Seulawah berarti gunung emas, sebuah nama yang sangat tepat untuk pesawat yang menjadi nyawa bagi diplomasi Indonesia. Namun, penting untuk dipahami secara mendalam, mengapa satu pesawat saja begitu krusial bagi aturan sebuah bangsa bisa merdeka? Jawabannya adalah mobilitas kedaulatan. Di tengah blokade Belanda yang begitu rapat,
Indonesia membutuhkan cara untuk menembus dunia luar. Pesawat seulawah menjadi satu-satunya aset strategis yang bisa terbang keluar masuk wilayah Republik. Pesawat ini bukan sekadar alat angkut, ia adalah duta berjalan. Seulawah terbang ke India, ke Burma, Myanmar, dan ke negara-negara tetangga lainnya untuk membawa misi diplomatik, mengangkut persenjataan, hingga membawa obat-obatan. Tanpa seulawah, para diplomat kita akan terisolasi di dalam negeri. Dengan adanya seulawah, dunia internasional melihat bahwa Indonesia masih memiliki taji, masih memiliki kemampuan operasional, dan masih memiliki aset yang tidak bisa disita oleh Belanda karena berbasis di wilayah Aceh yang tidak terjamah penjajah. Bahkan, saat agresi militer kedua berkecamuk dan pesawat ini berada di luar negeri, seulawah tidak berhenti berjuang. Ia disewakan untuk penerbangan komersial di Burma, dan hasil keuntungannya digunakan untuk membiayai kantor-kantor perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, agar tetap bisa beroperasi dan terus menekan Belanda di forum PBB. Ini adalah bentuk dukungan yang sangat proporsional dan visioner. Aceh memahami bahwa agar sebuah bangsa bisa merdeka, bangsa itu harus bisa berkomunikasi dengan dunia internasional. Aceh menyediakan alatnya. Melalui seulawah, Aceh memastikan bahwa meski pemimpin kita ditawan di Jawa, suara dan kepentingan kita tetap sampai di telinga para pemimpin dunia di New Delhi dan Karachi. Tanpa dukungan finansial dan aset udara dari Aceh ini, Republik Indonesia mungkin akan menjadi negara yang buta, tuli, dan lumpuh. Aceh memberikan penglihatan melalui diplomasi, pendengaran melalui informasi, dan kaki melalui sayap-sayap seulawah. Bab ini menegaskan satu hal, kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari meja perundingan semata, melainkan dibeli dengan tetesan keringat dan emas rakyat Aceh yang menolak untuk tunduk pada aturan penjajah. Seulawah adalah bukti fisik bahwa selama Aceh masih berdiri, Indonesia tidak akan pernah jatuh miskin dalam harga diri maupun diplomasi. Setelah semua upaya fisik dilakukan, mulai dari menjaga tanah agar tidak terjamah, menyambung lidah melalui radio, hingga memberikan sayap lewat pesawat seulawah, semuanya bermuara pada satu titik penentuan, pengakuan internasional. Disinilah kita melihat bagaimana peran Aceh secara ajaib mengubah posisi Indonesia dari sebuah bangsa yang hampir mati, menjadi pemenang di panggung dunia. Mari kita bicara jujur dan sedikit provokatif. Dalam politik global, kebenaran seringkali kalah oleh kenyataan di lapangan. Belanda tahu itu. Strategi mereka sangat licik. Dengan menawan Soekarno-Hatta, mereka ingin menciptakan fakta di lapangan bahwa Republik Indonesia sudah tidak punya wilayah dan tidak punya pimpinan. Jika fakta ini diterima oleh PBB, maka Indonesia akan dianggap sebagai urusan internal Belanda kembali. Kita akan kehilangan hak untuk bicara di forum internasional. Namun, variabel Aceh menghancurkan seluruh skenario besar tersebut. Karena Aceh tetap steril dari pendudukan, para diplomat kita di luar negeri memiliki bukti fisik yang tak terbantahkan. Mereka bisa berdiri tegak di depan Dewan Keamanan PBB dan berkata, "Anda salah. Pemerintah kami masih ada di Sumatera melalui PDRI, rakyat kami masih bertempur, dan yang paling penting, kami masih memiliki wilayah berdaulat di Aceh yang tidak mampu kalian sentuh." Keberadaan Aceh memberikan legal standing, atau kedudukan hukum yang sangat kuat. Dunia internasional, terutama blok Asia Afrika yang dipimpin oleh India, mulai melihat bahwa Belanda telah melakukan pembohongan publik. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, yang memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin kita, merasa memiliki legitimasi untuk membela Indonesia karena secara faktual Indonesia masih memiliki eksistensi wilayah. Berkat modal dan mobilitas pesawat seulawah yang dibeli rakyat Aceh, komunikasi antara Yogyakarta, via PDRI di Sumatera, dan New Delhi terus terjaga. Hal ini memungkinkan digelarnya Konferensi Asia di New Delhi pada Januari 1949, yang secara tegas menuntut Belanda untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia. Dampaknya sangat luar biasa dan sistemik. Tekanan terhadap Belanda tidak lagi hanya datang dari senapan gerilya di hutan-hutan Jawa, tapi dari sanksi ekonomi dan politik dunia. Amerika Serikat, melalui Marshall Plan, mulai mengancam akan menghentikan bantuan ekonomi ke Belanda jika mereka terus melanjutkan agresi ilegal terhadap negara yang terbukti masih eksis dan berdaulat seperti Indonesia. Mengapa Belanda akhirnya bersedia duduk di meja konferensi Meja Bundar, KMB, pada tahun 1949? Mengapa mereka akhirnya menyerahkan kedaulatan? Jawabannya karena mereka kalah secara hukum internasional.
mereka gagal memenuhi doktrin efektivitas penjajahan. Selama Aceh masih merah putih, selama radio rimba raya masih bersuara, dan selama seulawah masih terbang, Belanda tidak pernah bisa membuktikan bahwa Indonesia telah runtuh. Secara aturan bangsa, Aceh adalah bukti nyata bahwa Indonesia belum kalah. Di bab ini kita melihat bahwa perjuangan fisik rakyat Aceh di ujung Sumatera memiliki korelasi langsung dengan ketukan palu di markas besar PBB di New York. Tanpa Aceh sebagai daerah modal yang menjaga integritas wilayah Republik, posisi diplomasi Indonesia akan keropos dan mudah dipatahkan. Kemenangan di KMB adalah buah dari ketangguhan Aceh yang tidak membiarkan satu jengkal pun tanahnya diduduki. PBB akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh bukan karena kasihan, melainkan karena fakta hukum yang dijaga oleh rakyat Aceh menunjukkan bahwa Indonesia adalah entitas yang sah, berdaulat, dan tak terpadamkan. Aceh bukan hanya penyambung nyawa, tapi adalah alasan utama mengapa dunia internasional harus mengakui bahwa Indonesia memang layak dan sah untuk merdeka. Setelah kita menelusuri lorong waktu, dari jatuhnya Yogyakarta hingga kepulan asap di hutan Gayo, kita sampai pada sebuah kesimpulan besar yang seringkali terkubur di bawah narasi sejarah arus utama. Kita harus berani mengajukan pertanyaan reflektif. Apa jadinya Indonesia hari ini jika pada tahun 1948 rakyat Aceh memilih untuk menyerah? Apa jadinya jika saat itu Aceh memutuskan untuk menjadi negara boneka, seperti yang ditawarkan Belanda kepada banyak wilayah lain di Nusantara? Jawabannya cukup mengerikan. Republik Indonesia mungkin hanya akan menjadi sebuah eksperimen singkat yang gagal dalam buku sejarah dunia. Tanpa Aceh, kita tidak memiliki daerah modal. Tanpa Aceh, kita kehilangan landasan hukum internasional untuk disebut sebagai bangsa yang merdeka. Aceh bukan sekadar pendukung kemerdekaan. Aceh adalah asuransi nyawa bagi eksistensi Republik Indonesia di titik paling nadirnya. Pelajaran terbesar dari sejarah Aceh sebagai jangkar kedaulatan adalah tentang arti sebuah pengorbanan yang tulus dan bervisi jauh ke depan. Rakyat Aceh saat itu tidak sedang membela kepentingan sempit wilayah mereka sendiri. Mereka tidak sedang membangun tembok untuk menyelamatkan diri sendiri. Sebaliknya, mereka membuka pintu seluas-luasnya untuk menjadi penyambung napas bagi saudara-saudara mereka di Jawa dan wilayah lainnya yang sedang dalam cengkeraman penjajah. Mereka memberikan emas bukan karena mereka berlebih, tapi karena mereka tahu bahwa martabat sebuah bangsa tidak bisa dibeli dengan harga murah. Secara aturan bangsa, Aceh telah membuktikan sebuah prinsip abadi, bahwa sebuah negara hanya benar-benar hancur jika semangat rakyatnya untuk tetap bebas telah padam. Selama ada satu wilayah yang menolak untuk tunduk, maka kedaulatan itu masih ada. Aceh adalah bukti fisik dari semangat yang menolak padam itu. Status Aceh sebagai wilayah yang tidak pernah terjajah secara total bukan hanya sebuah kebanggaan lokal, melainkan sebuah aset hukum yang menyelamatkan martabat seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke. Mari kita renungkan kembali peran strategis ini dengan cara yang lebih provokatif. Seringkali kita mendengar istilah bahwa Indonesia merdeka karena hadiah, diplomasi atau sekadar keberuntungan sejarah. Namun, naskah sejarah di Aceh membantah itu semua. Kemerdekaan kita adalah hasil dari perhitungan strategis yang matang, di mana Aceh berfungsi sebagai pusat saraf yang menjaga detak jantung Republik tetap berdenyut. Dari radio yang membelah sunyi di hutan, hingga sayap pesawat yang membelah awan diplomasi, Aceh adalah mesin yang menggerakkan sisa-sisa energi Indonesia saat itu. Sebagai penutup, kisah ini harus menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa pentingnya persatuan yang berbasis pada kontribusi nyata. Aceh telah memberikan segalanya. Tanah yang tak tertembus, suara yang tak terbendung, dan harta yang tak terhitung. Sejarah ini menempatkan Aceh pada posisi yang sangat terhormat dalam silsilah berdirinya bangsa ini. Tanpa keteguhan rakyat Aceh untuk tetap menjaga wilayahnya bersih dari pendudukan musuh, syarat internasional bagi sebuah bangsa untuk tetap merdeka tidak akan pernah terpenuhi. Inilah warisan yang harus kita jaga. Memahami peran Aceh berarti memahami bahwa Indonesia adalah sebuah bangunan besar yang berdiri di atas fondasi-fondasi daerah yang kuat. Aceh adalah jangkar yang memastikan kapal besar bernama Republik Indonesia tidak hanyut diterjang badai kolonialisme. Hari ini, saat kita menghirup udara kemerdekaan, ingatlah bahwa ada masa di mana napas bangsa ini sangat bergantung pada denyut nadi di tanah Rencong. Karena di ujung utara Sumatera itulah, kedaulatan kita menemukan rumahnya yang paling aman saat seluruh negeri sedang terkepung.
Indonesia merdeka bukan hanya karena kita berani melawan, tapi karena kita cerdas menjaga kedaulatan di tempat yang paling tepat, di tanah Aceh yang tak pernah menyerah. Kisah tentang Aceh sebagai jangkar kedaulatan ini adalah bukti bahwa sejarah kita bukan hanya tentang angka dan tahun, melainkan tentang pengorbanan yang nyaris mustahil. Tanpa keteguhan rakyat Aceh pada tahun 1948, mungkin wajah Indonesia hari ini akan sangat berbeda. Kita berhutang pada sejarah yang seringkali terlupakan ini, bahwa kedaulatan sebuah bangsa besar terkadang dititipkan pada kesetiaan satu wilayah yang menolak untuk tunduk. Namun, sejarah Aceh tidak berhenti di tahun 1949 saja. Dinamika di Tanah Rencong terus berkembang melintasi dekade, melahirkan tokoh-tokoh besar yang mewarnai perjalanan politik Indonesia.